Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah beralamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari Selasa tanpa asap rokok ya. Kita bisa bersilaturahmi dengan para media cetak elektronik. Sekali lagi saya apresiasi, terima kasih kepada Bapak Kepala Disinkom beserta jajaran. Nah, kami ingin memaparkan singkat aja tentang program TIPPK. Sebenarnya Bapak Ibu semua udah pada tahu ya. Itu kadang-kadang yang menjadi berita mah kan beritanya disunat gitu kan ya, ada potongan atau ada apa gitu. Jadi pada dasarnya semua aturan tentang program inovasi program TIPPK ini ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya, ada juplak juknisnya, dan semua sudah sesuai aturan. Alhamdulillah untuk Kecamatan Coblong kita sudah di tanggal ini sudah realisasinya ya, realisasi anggarannya nih sudah 64,25% ya. Ini di tanggal per 3 Oktober Pak. Alhamdulillah terus bergerak terus, dan sampai hari ini juga masyarakat terus antusias melaksanakan berbagai partisipasi pemberdayaan. Kami ada 6 kelurahan: Cipaganti, Lebak Gede, Sadang Serang, Dago, Sekeloa, dan Lebak Siliwangi ya. Alhamdulillah. Dari 64% paling banyak apa Pak? Yang paling banyak program-program yang kita sudah serap ya, itu ada di LPM ya, di kegiatan LPM. Terus ada juga yang kedua yang paling banyak di kegiatan PKK, yang ketiga di kegiatan RW ya, kegiatan RW. Terus Karang Taruna kan kegiatan-kegiatan disatukan dengan kegiatan Hari Jadi Kota Bandung ya. Akan banyak kegiatan-kegiatan yang rangkaian aktivitasnya dirangkaikan dengan kebanyakan di hari-hari besar kan ya. Seperti kemarin Agustusan sudah, sekarang di Hari Jadi Kota Bandung. Terus Bu Api ya itu dari Bu Api itu dari itu ya? Oh, Radar Bandung. Kemarin ada yang masih menanyakan tentang, daripada saya ini janji terus, saya menanyakan tentang perkembangan kasus itu ya, pegawai Kecamatan Coblong ya. Alhamdulillah sudah kita lakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan, dan kita sudah dibentuk tim ad hoc dengan BKD Inspektorat Pemerintah Kota Bandung. Ya, sekarang pegawai yang bersangkutan lagi menjalani satu proses tahap lagi, yaitu nanti ada Dewan Tim Pertimbangan Jabatan. Jadi akan dibahas di tim pertimbangan jabatan untuk proses penjatuhan hukuman, tinggal itu aja. Jadi tinggal proses penjatuhan hukuman, proses pemeriksaannya sudah dilakukan ya, yang mabuk ya ada pegawai yang mabuk sudah dilakukan pemeriksaan, udah lengkap lah semua. Nah, tinggal insya Allah minggu ini ya akan dilakukan sidang, kalau di tentara sidang kehormatan namanya ya, kalau di tentara untuk proses menjatuhkan hukuman kan. Soalnya saya ditanya terus dari mana-mana tentang itu jadi itu dan akan intinya semua aparatur sipil negara kami di Kecamatan Coblong yang memenuhi aturan aja, ada hak, ada kewajiban, ada sanksi. Kalau salah ya akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan kami yang berlaku ya. Nah, mungkin itulah sementara dari saya. Kalau ini udah sering, mungkin ada pertanyaan aja lah gitu ya, dibalik aja yang ingin ditanyakan dari program TIPPK dan juga kegiatan yang lain. Mangga silakan. Kayak ini. Pak, kira-kira hukuman yang dijatuhkannya apa Pak? Sudah ada? Sudah ada sebenarnya ini, tapi biasanya kalau menurut peraturannya ya sudah ada. Jadi kan dampak dari pemberitaan ini kan ke seluruh dunia. Jadi kan ya memang dia bersalah ya, dia memang melakukan kesalahan gitu kan. Nah, nantilah dari tim kehormatan ya, dari Inspektorat BKD yang akan mengumumkan resmi ya. Tunggu sebentar lagi aja teh gitu teh, kita tunggu proses itunya, penjatuhan hukumannya. Pak, kalau PPPK ya, berapa ya. persen sekarang Pak? Sekarang 64 kan, 64,25%. Kita Pak Yana di posisi
5 besar ya kalau nggak salah ya, sekota Bandung. Ke-8 Pak. Oh ke-8 ya. Untuk realisasi kita ada posisi ke-8 di posisi untuk realisasi. Ya alhamdulillah intinya masyarakat terus melakukan berbagai kegiatan, malah dia melaporkan berbagai kegiatannya melalui medsos ya, melalui Facebook, melalui Twitter, bisa dicek kan, bisa dilihat setiap hari dia melakukan proses pelaksanaan kegiatannya. Terus juga kami melakukan monitoring, melakukan pemantauan. Jadi hal-hal yang memang ini kita cuma pengawasan internalnya lebih kuat lah gitu ya. Kan kami juga kalau di tingkat kota ada tim pengarah PIPPK Kota Bandung ya Teh ya. Di tingkat kecamatan juga ada, salah satunya Kapolsek dan Ramil gitu kan. Terus ketua penggerak PKK kecamatan, ketua Karang Taruna kecamatan, ketua LPM kecamatan, ketua forum RW kecamatan, terus juga ada tim arsitek ya, tim arsitek. Terus ditambah lagi ada tim pengarah PIPPK kecamatan yang dipimpin oleh Pak Sekcam dan Kasih Pemerintahan gitu. Jadi terus kami setiap minggu itu mengadakan evaluasi kan, gitu. Pengawasan ke lapangan gitu. Terus kalau kegiatan yang memang dilakukannya kita selalu hadir, menyempatkan selalu hadir gitu, supaya kita ingin tahu sejauh mana kemanfaatan kegiatan untuk kegiatan-kegiatan khususnya di Karang Taruna, di PKK, di LPM. Pokoknya kita serius aja harus hadir, harus tahu proses-proses kegiatannya gitu. Dan banyak masyarakat alhamdulillah ya, kebanyakan ini permasalahan di infrastruktur di RW ya. Gini Kang Hendro. Jadi kan tiap RW itu beda-beda kebutuhan. Nah, justru sesuai aspirasi mereka untuk infrastruktur lingkungan ya, jalan yang memang kewenangannya kewenangan kelurahan kecamatan gitu ya. Jalan setapak, PJ drainase ya, taman, kantor RW, taman RW, nah itu perlu ditambah lagi gitu. Jadi tidak 100 juta untuk infrastruktur. Nah, kami insya Allah ini kebetulan juga hadir Kasubag program kan lagi bermusyawarah nih untuk anggaran 2017. Usulan-usulannya mereka sekarang mengadakan musyawarah, mengadakan rapat prioritas mana saja. Nah, kelihatannya gitu Pak. Di Coblong ada juga yang memang 100 juta aja atau kurang dari 100 juta gitu. Karena kayak Lebak Gede, Kelurahan Lebak Gede, Lebak Siliwangi itu ada 5 RW yang memang daerah elit gitu kan. Daerah elit, jadi mereka sudah jalan udah bagus, rumahnya pada bagus, heritage ya. Rumah-rumah Belanda gitu. Lingkungan aja mereka mah tinggal berkegiatannya aja, butuh kegiatan di bidang sosial ekonomi gitu. Jadi kalau infrastrukturnya sudah ini gitu, jadi mereka mah sudah bagus gitu. Nah, itu di Coblong ada malah RW-nya sudah ya warga keturunan ya di situ, di RW-nya juga. Itu Pak biasa kebijakan Pak Camat pergeseran anggaran gitu. Oh, kalau pergeseran anggaran mas sekarang kan sudah di Maksudnya kalau Lebak Gede kan nggak bisa sebentar digeser kemana? Itu kan bukan kebijakan Bapak. Kan untuk tahun ini mas sudah intinya kegiatan sekarang mas sudah masuk semua, udah nggak ada masalah. Hanya ada kekurangan anggaran untuk kegiatan di RW kan di Kecamatan Cumbung itu ada 75 RW. 75 RW itu ada kekurangan untuk infrastruktur gitu. Sudah tidak bisa karena yang 100 juta di RW yang itu memang dipakai kegiatan tapi bukan infrastruktur. Oh, dialihkannya bukan gitu. Jadi ada yang memang kebutuhannya di infrastruktur, ada di sosial ekonomi, ada juga di sosial keagamaan gitu. Jadi mereka memang sudah lebih cenderung ke indeks kebahagiaan lah, atau ke indeks kan gitu. Kalau di RW yang memang ini mah ya indeks kebahagiaan iya, indeks kemasyarakatannya iya gitu. Infrastrukturnya iya, dan itu biayanya ada yang 300 gitu, ada yang harus 400. Insya Allah tahun depan kata Pak Wali kemarin di Pendopo kan waktu rapat evaluasi dengan TP 4D ya, kata Pak Wali katanya, nah kami sekarang lagi bermusyawarah nih di RW gitu supaya sama gitu kan PIPPK itu pemerataan, pemberdayaan kan itu rohnya kan gitu. Jangan sampai ada RW yang sudah
maju gitu kan, ada RW yang terbelakang gitu. Nanti tambah lagi juga kan setiap RW yang namanya warga miskinnya kan beda-beda. Nah, warga miskin yang banyaknya itu ya harus lebih diperbanyak khusus untuk pemberdayaannya gitu, untuk rutilahu misalkan, kebutuhan rutilahu. Jadi tahun depan insya Allah itu akan bisa mudah-mudahan mencapai target gitu ya. Jadi warga miskin ini bisa berubah statusnya, tidak lagi menjadi warga miskin atau warga tidak mampu, tapi berubah rutilahuna jadi bagus. Terus nanti ada program-program lanjutan, ada pelatihan, ada apa namanya, kredit melati gitu kan. Boleh Pak seperti itu? Boleh, semua kan dikepung begitu. Iya. Jadi pernah intinya jadi setiap hari ya Kang ya, setiap hari itu saya ngecek, tanya pendidikannya seperti apa. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Untuk kesehatan jangan sampai ada warga yang tidak terlayani kesehatannya. Tapi yang paling penting mah yang saya rasakan di lapangan mah merubah ini mindset, merubah kesadaran masyarakat itu. Kesadaran masyarakat itu perlu dirubah ya. No, semua program misalkan ke orangnya tidak merubah mindsetnya, ya itu yang repot. Makanya saya selalu banyak melakukan proses sosial gitu, proses ngobrol, diskusi dengan mereka gitu, supaya ada kesadaran warga supaya taat hukum, taat aturan, terus sekolah yang tinggi anak-anaknya gitu kan, minimal SMA terus minimal S1. Maksudnya untuk merubah itu gitu, merubah mindset masyarakat. Kalau mindset masyarakatnya mau bantuan apapun juga ya, kalau orangnya malas itu, terus ada orangnya malas, tidak kreatif, tidak rajin gitu. Jadi menurut saya di Bandung itu warga itu terlalu nyaman. Warga itu dengan cuaca yang sejuk gitu kan, kayak di Dago pun, dan di Dagonya enak bisa. Rumah kecil segini juga misalkan 3 keluarga teh dah enak apa. Suasana tiis, air banyak. Kang Hendro di daerah Coblong itu nggak ada yang kekurangan air. Air itu berlimpah, makan. Terus mereka tuh 3 keluarga tuh, mereka kan pada aktivitas gitu. Saya bilang, Pak ini kamarnya mana? Kalau Bapak mau gitu gimana? Ya kalau luar dulu aja deh. Kalau luar. Hah? Itu gimana Pak? Ya, jadi Sosialisasi. itu daerah perbatasannya saya dengan Cimenyan, dengan Lembang kemarin. Aduh, naon bedana dengan orang yang tinggal di apartemen, naon bedana dengan orang yang tinggal di gubuk gitu ya, istilahnya yang rumahnya sederhana. Tapi sekarang udah pada bagus rumah sederhana juga. Rata-rata gitu ya, udah pada keren, terus akses transportasinya bagus gitu. Nah, yang menurut saya yang perlu didukung mah kreativitas warganya untuk meningkatkan IPM itu. Indeks pendidikan, kesehatan, sama daya beli masyarakat itu yang masih rendah Kang. Daya beli masyarakat, jadi nu balanja teh bukan orang luar sebenarnya nu balanja. Gitu, daya beli masyarakatnya itu yang masih perlu ditingkatkan. Ini yang saya masih temukan gitu ya. Pendapatan merekanya yang boleh dikatakan serabutan, karena kebanyakan mereka di sektor jasa kan. Nah mungkin perlu dinas tenaga kerja ke depan perlu jaminan ketenaga kerjaan itu benar-benar terasa gitu loh. Jaminan ketenaga kerjaan, jaminan kesehatan, terutama sekarang kan sudah mulai nih jaminan ketenaga kerjaan aja BPJS. Saya juga sudah sosialisasi dengan BPJS-nya ke warga, tukang ojek semua gitu kan, supaya ini. Tapi yang paling penting tadi gaya hidup juga. Gaya hidupnya PHBS, pola hidup bersih dan sehat, tidak merokok. Karena ya saya lihat penerimanya ya, ini jadi ternyata banyak oga yang agak kesakitan tinggi diakibatkan oleh perilaku itu dari gaya hidup. Kebanyakan orang miskin gaya hidupnya nggak sehat. Punten nih merokok di dalam rumah, wah itu kalau sok survei. Iya, air susu, air sayur buah, itu air rokok, sampai wah gitu. Nah itu juga menurut saya akhirnya banyak setelah saya survei ke Boromius ke Aten, 40-30 itu udah banyak yang sakit Pak. Dan sakitnya sakit degeneratif. Degeneratif itu darah tinggi, kolesterol, gula darah, asam urat. Itu kan penyakit-penyakit degeneratif, penyakit berat yang diakibatkan oleh pola hidup, gaya hidup gitu. Buduk mah nggak ada, buduk jantung langsung.
gitu. Dan banyak orang yang meninggal 50 tahun langsung tentela iya gitu. Biarin atau Pak, jadi ngurangin jumlah Ya, penduduk, Pak. tapi indeks angka harapan hidup kan, indeks angka harapan hidupnya kan jadi nggak bagus gitu. Angka hidupnya kan harus 73 nih kota Bandung. Kan ingin warga masyarakatnya angka penduduknya warganya sehat, bermartabat, pendidikannya tinggi, panjang umur, terus daya beli masyarakatnya tinggi, pendapatannya tinggi gitu kan gitu. Tapi produk-produk yang dihasilkan oleh warga coblongnya juga cukup tinggi gitu kan. Itu kan yang ingin supaya tadi ini kan masalah persaingan. Kita kan sekarang dalam persaingan, jangan sampai nanti orang pada datang ke Bandung untuk berinvestasi, untuk bekerja, untuk sekolah, orang Bandungnya sendiri ini saya melihat Jati kasih dikujuntikan sesuatu nama itu kan akhirnya seperti itu. Nah itu makanya saya terus melakukan upaya tadi dengan program PIPPK ini gitu kan. Pak, kalau PIPPK itu bukannya sama Pak Wali udah di plot ya Pak ya? Sekian persen untuk kebersihan, sekian persen. Udah ada tema-tema, tapi kalau infrastruktur sama kebersihan belum selesai itu dulu. Jadi ada tema-temanya. Jadi tapi kalau belum selesai infrastruktur, kemanfaatan, tapi itu juga diinikan kepada warga, keinginan warga, musyawarah, bukan. Jadi kami memfasilitatornya saja. Kamu sok buatin proposalnya, aturannya seperti ini, pajaknya sekian, ininya sekian, itu yang harus, jangan sampai ada persepsi yang berbeda-beda disunat, padahal kan itu pajak. Nggak ngerti nggak itu nggak paham. Makanya sering Ada apa yang disunat? nggak ada ya. Saya mah udah disunat. Tapi Pak katanya Pak, potongannya ada yang selain pajak, ada lagi administrasi lain sebagainya. Nggak tahu itu, saya nggak komen. Tapi coblong dijamin tidak ada yang seperti itu. Kan? Insya Allah Kalau kami. misalnya warga ada potongan, bisa langsung Wah. lapor ke Bapak. Iya, itu mau kita akan ambil tindakan ya kembali itu kalau dilakukan siapa dulu ya. Kalau dilakukan aparat ya tadi ada undang-undangnya kita. Kita bisa lihat dulu dari pegawainya dulu. Kalau lihat dari pengadaan barang jasa, kita barang jasanya dulu. Dari mana kita bisa nanti ini gitu. Wah, itu mah tindakan yang Lapornya bisa langsung ke kecamatan Pak? ke kecamatan, kan ada tim pengarah PIPK kecamatan. Kan kami juga buat ini juga di Mensos, buat keluhan pengaduannya gitu, supaya justru kami ingin supaya cepat ya, jangan ada sampai justru. Jadi harus mencegah dari awal, mengantisipasi. Maka ayah di Nusanes pilih. Pak, kalau Ya. yang tadi yang program pemberdayaan itu contohnya seperti apa sih yang pemberdayaan? Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan di bidang pemberdayaan, kayak di misalkan PKK misalkan ya, PKK itu kan ada kegiatan berbagai pelatihan urban farming ya, ada kegiatan pelatihan menjahit, memasak ya, terus juga ada pelatihan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan ya, misalkan posyandunya. Kan ini banyak sekali sekarang posyandu itu kan sudah berbeda era posyandu dulu dengan era sekarang. Jadi posyandu itu harus mandiri dan harus menjalankan fungsi-fungsi yang lain. Nah, diadakanlah pelatihan-pelatihan di situ ya. Gitu. Masih efektif festival kuliner kayak gitu Pak? Untuk ajang silaturahmi, menginikan ini budaya Sunda. Tapi saya bangganya itu ini tumbuhnya dari masyarakat gitu, keinginannya dari masyarakat itu kan paling penting mah, keinginannya dari masyarakat gitu. Kami dulu mah kan kami yang sibuk ya kecamatan, kalau sekarang mah tumbuhnya dari masyarakat kan, kulineri naik gitu. Yang dijualnya apa aja Pak? Macam produk kuliner ada, produk UKM ada, produk-produk yang sudah dilatih-latih melalui WUB, Wirausaha Baru ya, melalui produk pelatihan kita tampilkan di situ gitu. Pak, kalau untuk kuliner naik itu biayanya dari mana ya? Dari swadaya masyarakat, dari CSR juga ada sumbangan-sumbangan masyarakat dan panitianya masyarakat. Biasanya sekali penyelenggaraan dananya berapa? Itu bervariasi ya. Yang jelas mah gini, kebutuhan utama listrik ya. Listrik kan itu kerjasama kita prosedur ke PLN. Kita tidak boleh
ngambil sembarangan begitu. Jadi ada izinnya, ada prosedurnya. Jadi ada disebutnya tuh nanti Pak Yana istilahnya teh. Ya ada istilahnya lah, ada disebutnya teh pesta gitu ya. Isu tapi kan bukan pesta ini mah, bukan pesta. Ada kita bayar berapa, kita nyantol. Jadi keamanan untuk pembayaran listriknya itu biaya. Terus yang kedua itu sewa itu tenda sama kursi. Nah, itu kan ada biayanya. Tapi kan kita mengandalkan tenda itu tukang tenda orang itu orang cara rakyat gitu. Tenda kursi itu jadi ada diskonnya, ada apanya. Jadi biayanya sangat biaya sosial lah ini mah gitu. Mengolah yang ada. Mengelola jadi potensi-potensi yang ada. Terus sound system sama juga teh, kan banyak perusahaan sound system ya di Coblong teh. Kita pendekatan, nah saya hadir di situ. Lah bantu ya Pak Camat da abdi ge cenah atoh resep gitu ieu mah. Gitu teh. Jadi biayanya itu sangat akhirnya ini sangat rendah. Tidak rugi aja Pak ya. Iya. Kebanyakan kan ada kayak Tukang sepandukna ngademel backdrop, tukang taman, tukang aya nu gaduh lampu jang di panggung nya, lampu jang di panggung. Aya tukang lampu. Nah, kita aja mengandalkan potensi yang ada. Tapi masyarakat kalau butuh stand harus bayar nggak Pak? Kalau kami sih gratis, tidak pernah bayar kalau kami mah. Jadi kalau di Coblong nggak tahu kalau ini. Kalau di Coblong mah saya berusaha menggratiskan gitu. Setan. Gitu. Kalau kami mah Abi kayak gitu kan dicoba kan? boleh saja, tapi nanti setelah ini dulu warga Coblongnya dulu. Kalau warga Coblongnya kepanuhin, baru kalau masih ada stand yang iya. Karena gini puntennya, tapi seueurna teh perusahaan-perusahaan yang food truck teh naon teh. Tamu agresif pisan. Tukang sosis, tukang wah eta duka teh apa berita di mana teh? Pak ini pokoknya perusahaan-perusahaan anu non disebut teh yang food truck, mobil eta PKLTH eta mah langsung we bayar oge siap. 200.000 mah leutik, 500.000 ge siap bayar. Hah? Pencegahan anak kayaknya. Ya enggak, kita dahulukeun heula warga Coblong enggak kan kita ingin meningkatkan harkat martabat UKM teh ya, usaha mikro kecil heula. Setelah itu kalau misalkan stand masih ada yang kosong boleh, tapi manehna mah agresif pisan gitu loh. Eta teh aya perusahaan yogurt, susu, aya sosis, makanan aya kebab, aya naon, pokoknya tinggalin engke teu percaya mah akang. Perusahaan naon teh cilok naon, tutut naon, pokoknya memang araneh lah kreatif terus terang aja. Terus juga penyajianna Kang Hendro ya, cara menyajikan pelayannya memang Bagus. profesional, kita harus akui gitu. Dan tahu aja gitu berita nanti cepat growth gitu toh. Mereka mah bayar teh siap. Berapa di mana Pak biasanya Pak? Apanya? Kalau Kalau dago, kami Kecamatan Coblong mah dago di Pati Ukur. Terus kemarin gelap nyawang, ya kita buat nyawang kulineri. Sekarang sekelwa kulineri yang tanggal 15 gitu kan. Terus kemarin di Dago Pojok kulineri ya. Ada 5, terus Cipaganti kulineri. Itu. Gitu. tapi masyarakat antusiasnya bagus ya Pak ya? Oh, bagus rame penuh pokoknya mah. Ya mungkin ada sebuah yang saya tahu, mungkin kata Pak Wali Kota tuh indeks kebahagiaan teh itu ketemu tuh malam minggu, ketemuan ngobrol gitu, jalan-jalan. Padahal makan yang dimakannya bukan sebenarnya sederhana, tapi itu mungkin bertemunya silaturahmi gitu kan. Itunya. Terus yang kedua musik. Nah, saya berusaha untuk seni budaya Kang sesuai keinginan warga Kang. Warga hoyongna naon gitu ya. Di sini senangnya musik apa? Kayak di Dago mah kudu jazz we di dieu. PKL Orang kaya semua ya Pak? Iya, PKL yang di Jalan Dago itu Pak sekarang nggak ada. PKL di Jalan Dago. Ya, yang malam. Malam ya. Yang Jangkong kan ada. Oh, itu kan lagi itu kan zona merah. Iya, juara merah kan. Nah, terus kedua kan trotoarnya lagi dibangun. Nah, ini yang mohon maaf mungkin ke warga semua ya, Jalan Dago lagi dibangun trotoar. Terus sebentar lagi di Pati Ukur teh akan dibangun juga trotoar dari Simpang Dago ke kampus Unpad. Kan itu mah Tambah. mau sama Unpad ya Pak ya? Yang PKL-nya. Nah, nanti mohon doanya PKL yang Unpad, sekitaran Unpad, Hasan Nudin, Teku Umar akan pindah ke relokasi tanah Unpad. Data sudah selesai. Sekarang teh tim Unpad dengan Disasib lagi menggambar desain penataan relokasi PKL Unpad lah gitu, yang Hasanuddin Teku Umar itu hilang nanti
di katanya rencananya sekitar 2 lantai lah gitu. Nah itu terus yang Boromius juga pindah ke yang sekitaran Boromius, Surya Kencana sama jalan sanes pagar gunung Hasanuddin kana Teku Umar oge katanya jalan Teku Umar ome. Eta pindah ke nanti ke Boromius itu. Ke Boromius ke belakang yang di belakangnya di Jalan Surya Kencana ada asrama Putri. Nah, pindah ke situ. Itu juga masih dalam tahap desain, pendataannya sudah selesai. Tapi semua data PKL itu 90% bukan warga Bandung aja, perlu diketahui. Jenis usahanya kebanyakan kuliner. Gitu. Sosialisasi mah sudah dilakukan. Ini pada hakikatnya mereka setuju untuk dipindahkan. Gitu. Ya, ayah hiji 2 protes mah udah nyaman, pacar mah udah 30 tahun, Pak, 40 tahun kami ya. Saya Iya, dipindahin. Tah kalau malam teh tanya engke wangi cobian ka Unpad. Wah, mobil food truck juga banyak. Kuliner itu kalau malam komo Jumat Sabtu Minggu. Ditambah PKL yang sudah ada, tambah itu PKL bermobil, tapi kuliner, ini mah kuliner. Kan kalau yang di jalan di Patanogoro mah kan kebanyakan sepatu ya, baju, pakaiannya memang bagus-bagus. Tapi kalau yang daerah Comblo mah kebanyakan kuliner, Pak, food trucknya. Kebanyakan kuliner. Nah, terus kedua Skywalk sekarang teh mohon maklum, sekarang teh jadi menimbulkan kemacetan ya. Nah, itu juga udah kami data PKL-nya termasuk bangunan tokonya. Nah, ini nanti insya Allah PKL-nya akan pindah ke Skywalk ke atas. Berapa PKL tuh Pak? Semuanya 120 PKL. Sama itu juga 90% warga luar. Warga luar. Sirahnya tuh Pak? Ada warga Baturio tuh? Ya, jadi itu teh tukang senapan, orang Cipaci, tukang peyem, orang sanes, Cimenyan. Orang Cimenyan, tukang peyem. Cimenyan itu warga kota Bandung. Kabupaten Bandung. Kan kami mau berbatasan teh, gitu. Terus tukang kuliner, kaos semua, pokoknya jajanan, asongan semua ya kebanyakan Garut. Tapi Pak kalau orang Cipagantina mah 5%. Terus saya warga Bandung kebanyakan mah tukang kaos, tukang makanan kuliner, oleh-oleh yang di Ciamplas itu. tapi kalahnya penduduk asli. Kalah. Ya mereka kan istilahnya mah mereka siap subuh teh geus ieu tukang terus ari calan. Luar biasa dan payu memang teh terus terang pun ternyata itu toko-toko di situ itu kios tasa kios setengah lagi 50 juta kan kios leutik ieu teh dibagi 3 sar itu 50 juta Tapi laku aja ya Pak? laku mata kitu ge laku atuh Iya, jalan-jalan. Enggak, jalan siapa orang aduh ngabangun Mending kulinerin aja Pak gratis. iya. Itu udah ngabangun didinya kuliner itu. Nah terus sekarang ada jam 12 ada rapat jalan tembus yang kami juga mohon doanya. Jadi Kecamatan Coblong ada beberapa jalan tembus. Pertama jalan Lebak Larang yang lagi kita bangun diperlebar, terus jalan tembus Dago dari terminal Dago sampai ke ini. Jadi nanti jalan Dago itu satu arah. Yang dari atas ke terminal atas, terminal Dago atas ya. Terminal Dago terminal Dago. Ya, beneran Pak. Ya, yang dari atas itu masuknya ke atas, yang ini dari bawah Kang yang jalan Cagak teh dengan. Ya. Tah, nu ti handap kadinya jalanna. Gitu. Kalau Jumat Sabtu Minggu. Ya, betul. Wah, tinggal di Jumat Sabtu Minggu aja. Nah, sekarang mau rapat di Hotel Tebu Jalan Martani ya. Lagi forum diskusi grup isi mau hadir jam 12 sekalian dengan saya makan gitu. Ya, jam 12 mulai. Di hotel yang penyelenggaranya di Starchip sama DBMP. Sudah makan di sini. Makan di dan makanan jadi memeja kursi. Enggak ada apa-apa. Sudah bisa apa sama. Palingnya di KPKB nu caket mah atau di tah di makan di jengkol teh aja. Salah eta bapak bisa itu. Neng, suka makan di situ enggak? Di mana Pak? Iya, ya depan DPKAD. Saya Mas makan di situ teh ada Jengkol. ada ini Si Ibu daun gedang. Oh, nya. Daun gedangnya saya suka itu nggak ada di mana-mana. Sayurannya, sayuran. Nah, orang tadi itu, ini ngabring tadi itu. Ayo, enggak kumacan nanti. Orang ngabring tadi itu. Sementara itu mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi,
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, mohon doanya Amin. karena kami manusia biasa ya, perlu diingatkan, Amin. perlu diemukan ya, bener nggak sama-sama. Ya, terima kasih kepada wartawan dan selamat ulang tahun kepada Bapak Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang ke-45 tahun ya teh ya. Iya. Semoga sehat, panjang umur, berkah. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.